Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darin. Dari afdal mutaakhirun wa afdal mutaakhiruna min al-ashab, memfatwakan oleh generasi akhir dari murid-murid Imam Syafi'i, idza lam yantazim amru baitul mal, apabila tidak tertata dan terurus urusan baitul mal, likaunil imami ghairu adilin, karena keadaan imam tidak adil, apa fatwa mutaakhirun biraddi, dengan dikembalikan, bi ayyuradda ala ahli al-fardhi, bahwa dikembalikan akan ia sisa kepada orang-orang yang berhak mengambil qadar selain suami istri, ma fadula an furudihim, sesuatu yang berlebih dari kadar-kadar mereka, ay miqdaratihim, kadar-kadar mereka dengan suami istri, artinya kadar mereka dan kadar suami istri sisanya dikembalikan dengan cara binisbati, di persentase, artinya nisbah, bahagian orang-orang yang dikembalikan akan ia sisa kepadanya orang. Dari contoh yang disebutkan, maka nisbah atau perbandingan antara ibu dan anak perempuan, nisbahnya adalah 1/4 dan 3/4. Begitu nisbahnya. Kenapa nisbahnya 1/4 3/4? Karena jatah si ibu kalau ditambahkan kepada penyebut pada jatah ibu yaitu 2, kemudian penyebut pada ibu 1/6, penyebut pada anak perempuan 1/2 adalah 2, penyebut sama ibu adalah 6, 2 ditambah 6 8. Nah, 2 dari 8 itu sama halnya dengan 1/4, kemudian 6 dari 8 sama dengan 3/4. Itu disebut dengan nisbah syaham. Contoh, Fabi bintin wa ummin wa zaujin, maka pada kejadian yang ditinggalkan ahli warisnya adalah satu anak perempuan dan ibu dan suami. Ya baqa ba'da ikhraji furudihim, akan tersisa setelah mengeluarkan jatah-jatah mereka, jatah anak perempuan, jatah ibu dan suami. Berapa tersisa? Sahmun min isnai asyara, 1 dari 12. Artinya 1/12-nya.
salah satu arba'ihi lil binti wa rubu'u lil ummi, maka 3/4-nya dari 1/12 itu diperuntukkan untuk anak perempuan dan 1/4-nya untuk ibu, karena nisbahnya adalah 1/4 ibu, 3/4 anak perempuan. Lianna sihamahuma samaniyatun, karena jatah keduanya anak perempuan dan ibu itu 8. Salah satu arba'iha lil binti, 3/4-nya untuk anak perempuan dan 1/4-nya untuk ibu. Fatasihul mas'alatu min samaniyatin wa arba'ina, maka salah pokok masalah itu pengalian itu namanya pokok masalah, dikalikan ke angka berapa, 3/4 dikalikan ke angka 16, 3/4 dikalikan ke angka 32, itu disebut pokok masalah. Maka jadilah masalah itu samaniyatin wa arba'in, 48. Wa turja'u bil iftisar, dan dikembalikan akan ia masalah dengan disederhanakan kepada 16. Disederhanakan dari 48 ke angka 16, maksudnya diperkecil, sama dengan 2/6. Sederhananya adalah 2/6. Sederhananya adalah 1/3. 2/2 sederhananya adalah 1. Nah, ini dari angka 48 disederhanakan menjadi 16 dengan cara membagi 3. Kenapa kita bagi 3? Karena perbandingan antara ibu sama anak yaitu 1/3. Ibu 1/4, anak 3/4, berarti 1/3. Maka diperkecil, 48 dibagi 3 menjadi 16. 16 menjadi pokok masalah. Maka bagi suami 4 dari 16 tersebut, bagi anak perempuan 9, bagi ibu 3. Titik. Kemudian pada kejadian orang yang mewarisi adalah anak perempuan dan ibu dan istri, maka akan tersisa setelah mengeluarkan kadar-kadar mereka oleh 5 min 24, 5 dari 24. Nah, kenapa 5 dari 24? Karena asal masalahnya adalah 24. Karena jatah ibu 1/6, jatah anak perempuan 1/2, jatah istri 1/8. Jadi angka penyebut ada angka 2, ada angka 6, ada angka 8. Maka mencari pokok masalah kemana dikalikan? Dikalikan dengan angka terkecil. Nah, pakai KPK, kelipatan bilangan terkecil. Jadi cari angka terkecil yang bisa dibagi 2, dibagi
bagi 6 dan bagi 8, yaitu angka 24. Nah, 24 diambil setengahnya oleh anak perempuan, berarti dia telah mengambil 12. Kemudian 1/6-nya oleh ibu, berarti dia telah mengambil 24 bagi 6 4, berarti 12 tambah 4 16. Kemudian 1/8-nya oleh anak perempuan 3. Nah, 12 tambah 3 15. Sementara hak pokok masalah 24. 24 kurang 15 5. 24 kurang 12 tambah 4 16 tambah 3 19. Nah, dikurang 19. 24 kurang 19, sisa 5. Itu yang dikatakan 5 dari 24. Maka bagi ibu, dari 5 itu adalah 1/4-nya. Bagi ibu, dari 5 yang sisa adalah 1/4-nya. Bagi anak perempuan 3/4-nya. Nah, 1/4 dari 5 itu adalah sahmun wa rubu'un, 1 dan 1/4. 5 dibagi 4, 4 dibagi 4 dapat 1, 1 sisa dibagi 4 1/4. Berarti jatah ibu 1 1/4. Jatah anak perempuan 3 3/4. Fatasihul masalah, maka salah masalah dari angka 96. Nah, Sarah katakan angka 96 lahir dari 24 dikali 3. Tadi masalah 32. 24 dikali 4, bukan kali 3. Kalau di atas asal masalah 12 dikali 4, 48. Kalau di sini 24 masalah dikali 4 juga, jadi 96. Kemudian dikembalikan akan ia 96 dengan diperkecil menjadi 32. Rumusnya sama, dibagi 3 kembali. Karena perbandingan anak dan ibu adalah 1/3. Maka bagi istri itu dapat 4, bagi anak perempuan dapat 1, bagi anak perempuan dapat 1 dan 20, 21, bagi ibu dapat 7. 21 anak perempuan tambah ibu 7, 28, tambah 4 jatah. Jatah istri, maka jadilah dia 32. Kemudian pada kejadian yang ditinggalkan hanya 1 anak perempuan dan ibu, anak perempuan setengah, ibu 1/6, berarti asal masalah adalah 6. Setengah dari 6 3. Nah, perempuan dapat 3. 1/6 dari 6 1,
ibu dapat 1. Berarti total yang sudah diambil 4. Total yang sudah diambil 4. Ya baqa ba'da ikhraji fardihima, masih tersisa setelah mengeluarkan jatah keduanya, ibu dan anak perempuan, sahman, oleh 2 jatah lagi dari asal masalah 6. Nah, yang 2 ini akan dikembalikan kepada ibu. Bagi ibu adalah 1/4 dari 2. Bagi ibu 1/4-nya 2. 1/4 dari 2 adalah nisfu sahmin, setengah bagian. Fatasibul mas'alah min isnai asyara, maka jadilah pokok masalah kepada 12. Jadilah pokok masalah kepada 12. Kenapa menjadi 12? Karena dikalikan kepada setengah. Maka penyebutnya 2. Nah, tadi di pokok masalah kembali kepada 4, karena jatah ibu adalah 1/4. Kalau di sini ibu mendapatkan setengah daripada hasil yang ada, maka menjadi pengalinya bisa angka 2 itu. Maka dari 6 naik pokok masalah menjadi 12. Kemudian kembali ia masalah 12 dengan cara disederhanakan kepada 4. Bagi anak perempuan dapat 3, bagi ibu dapat 1. Ini kalau kita kalikan 2. Kalau kita ikut rumus yang pertama, kalikan 4. Berarti pokok masalah dari 6 menjadi 24 karena dikali 4. Awalnya pokok masalah 24 kali 4, 48. Kemudian pokok masalah awalnya pokok masalah ada berapa? 12 kali 4, 48. Setelah itu 24 kali 4, 96. Nah, masalah contoh yang kedua ini boleh juga kita selesaikan pakai cara pertama, kalikan 4. Asal masalah 6 kali 4 bisa 24. Boleh juga asal masalah kalikan kedua, karena jatah ibu adalah setengah, 1/2. Akan diambil angka 2 yang di bawah itu. Nah, waiqalu, dan dikatakan ala wifqil ikhtisari, sesuai dengan penyederhanaan masalah, ibtidaan pada awal mula, fi hazihi, pada ini contoh nomor 3. Apa dikatakan? Tuj'alu sihamuhuma, dijadikan jatah keduanya ibu dan anak, minas sittati masalah, dari 6 pokok masalah. Dari 6 pokok masalah. Wa fil lataini qablaha, dan pada 2 sesuatu sebelumnya ini masalah yang terakhir, al-baqi min makhrajai, sisa daripada 2 tempat keluar. 2 tempat keluar, maksud tempat keluar adalah penyebut dalam bahasa matematikanya.
yaitu 1/4 sama 1/8, yaitu 1/4 sama 1/8. Milik siapa 1/4 1/8 itu? Lizaujain, milik suami istri. Nah, ketika suami pewarisnya 1/4, ketika istri pewarisnya 1/8. Ba'da nasibihima, setelah jatah keduanya. La yanqasimu ala arba'ati syihamin, maka tidak terbagi di atas 4 oleh jatah anak perempuan dan jatah ibu dari 2 masalahnya. Faturbu fi kulli minal makhrajain, maka dikalikanlah pada masing-masing dari 2 tempat keluar, 2 penyebut. Walau kana zul fardi wahidan, jikalau adalah pewaris yang memilih kadar itu adalah satu orang, kabintin, seperti anak perempuan tunggal, itu pewaris satu-satunya, rudda ilaihal baqi, bisa diserahkan kepadanya yang sisa. Berarti seluruh kekayaan pewarisnya dia yang ngambil semuanya. Itu nggak perlu kerumus. Dia ambil jatah dia setengah sebagai hak dia yang pertama, sisa setengah lagi karena nggak ada lagi yang ngambil, kembalikan kepada dia setengahnya lagi. Awisna ini, atau jika adalah zawil furud, orang yang memiliki, orang yang mengambil kadar waris, jikalau adalah orang yang mengambil waris dengan kadar itu 2 orang, seperti bintai, 2 anak perempuan, fal baqi bainahuma bisawiyah, maka sisa harta antara keduanya, 2 anak perempuan, dengan dibagi sama. Dan ini tidak memerlukan perhitungan yang sulit karena dibagi sama. Nah, perhitungan yang sulit kalau sekiranya yang mengambil zawil furud itu ada 2 dan jatahnya berbeda-beda. Seperti contoh ibu dan anak tadi. Kemudian perkataan musannaf ghairaz zaujaini, itu kata ghaira dibaca dengan nasab, i'rabnya sebagai istisna. Nah, i'rabnya sebagai istisna. Mazidun alal muharrar, yang ditambah, kata-kata itu ditambah atas muharrar. Artinya dalam kitab muharrar enggak ada kata-kata tersebut. Muwajjahun fi syarhi, kemudian pendapat itu dikuatkan di dalam kitab syarah. Kenapa suami istri tidak mendapatkan sisa daripada harta waris? Bi annahu la rahima lahuma, karena sesungguhnya tidak ada hubungan rahim bagi keduanya, suami dan istri. Karena muwarrasu birraddi wal kana muwarrisu birraddi wal muwarrisu birrahim, adalah muwaris dengan cara mengambil kembalian sisa. Dia adalah muwaris dengan hubungan rahim, bukan muwaris dengan hubungan perkawinan ataupun maulal mu'tid. Wa qaddama ahlal fardi bi raddi li quwwatihi
wa quddima ahlul fardi biradi liquwatihim, diutamakan orang-orang yang mengambil kadar dengan mengambil sisa harta karena kuatnya posisi mereka. Karena kuatnya posisi mereka, ketika sekiranya yang meninggal ini tidak punya harta, justru dia melakukan pembunuhan tanpa sengaja, maka yang membayar diatnya adalah waris ahli furud tersebut. Nah, sebagaimana dia memiliki kewajiban, dia juga memiliki hak yang lebih dari yang lain. Titik. Fa illam yakunu, maka jika tidak ada mereka, maksudnya ahlul fardi, zawil furud, orang-orang yang mewarisi dengan kadar, maksud tidak ada, lam yujad ahadum minhum, tidak ditemukan seorang pun dari mereka, surrifal malu ila zawil arham, niscaya akan dipergunakan akan harta kepada zawil arham, karib kerabat yang tidak berhak mewarisi tapi masih ada hubungan darah, seperti cucu perempuan, cucu dari anak perempuan. Nah, itu zawil arham. Artinya irsan sebagai warisan. Wa hum min siwal mazkurin bil irsi minal aqarib. Bermula mereka dari selain orang-orang yang telah disebutkan dengan mewarisi, itu termasuk daripada karib kerabat. Mereka zawil arham, selain orang-orang yang telah disebutkan dalam bab zawil furud, baik yang laki-laki, baik yang setengah, baik dari kalangan laki maupun perempuan, itu termasuk karib kerabat. Wa bayanun liman. Nah, huwa itu huwa bayanun liman. Dia adalah penjelasan bagi man. Man mana itu? Man. Wahyu man. Oh itu. Kami. Wahum, bermula mereka zawil arham, itu man siwal madhkuri, orang-orang yang selain yang sudah disebutkan dengan mewarisi dari kalangan karib kerabat. Dari kalangan karib kerabat
yang mewarisi kan sudah disebutkan. Nah, yang zawil arham itu selain orang itu. Nah, huwa itu adalah penjelasan bagi man. Di dalam kitab Raudhah sama dan asalnya Raudhah, redaksinya begini. Untuk mendefinisikan, untuk memperkenalkan siapa zawil arham, hum kullu qaribin laisa bidhi fardin wala asabatin. Mereka zawil arham adalah setiap karib kerabat yang tidak ia termasuk zifardin, orang yang memiliki kadar, dan juga tidak termasuk asobah. Memiliki kadar tidak, menerima 1/4 tidak, setengah tidak, 1/4 tidak, 2/3 tidak, 1/6 tidak, 2/3 juga tidak, dan juga tidak termasuk asobah. Itulah zawil arham. Wahum asharatu asnaf. Mereka itu ada 10 macamnya. Pertama, abul ummi, bapaknya ibu. Kemudian kullu jaddin wa jaddatin sabitin minhu, setiap kakek dan nenek yang gugur mereka dari sebab ibu. Nah, satu abu abil ummi. Nah, bapak oleh bapaknya ibu, atau ummi abil ummi, ibu oleh bapaknya ibu. Wa haula simfun, mereka itu sejenis semuanya, satu kelompok itu. Kemudian auladul banat, anak-anak dari anak perempuan, mau laki mau perempuan, asal dia dari jalur anak perempuan itu tidak dapat jatah. Nah, auladul banat, anak-anak dari anak perempuan, lil sulbi, bagi anak kandung, atau lil ibni, bagi anak perempuan dari, maaf, bagi anak laki-laki, baik laki maupun perempuan. Banati lisulbi, anak perempuan kandung. Banati lil ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Nah, anak-anak mereka itu minaz zukur wal inas, enggak dapat semuanya. Nah, paham dengan kalimatnya? Ihsan, apa maksudnya? Auladul banati lil ibni, auladul banati kan ada dua tuh, auladul banati lisulbi, auladul banati lil ibni. Apa makna auladul banati lil ibni? Anak dari anak laki-laki. Anak dari anak laki-laki itu dapat. Anak dari anak laki-laki dapat, mau perempuan dia mau laki-laki dapat.
Abu anak perempuan dari cucu laki-laki. Anak perempuan Dari cucu laki-laki. dari cucu laki-laki. Anak perempuan dari cucu laki-laki. Anak perempuan dari cucu laki-laki. Kenapa mesti anak perempuan? Banati. Besok apa maksudnya? Auladul banati lisulbi. Satu, auladul banati lil ibn. Apa makna auladul banati lil ibn? Kemana muta'alaq lil ibn? Kalimat yang seulang berkali-kali itu menunjukkan ada subhat dari kalimat itu. Maka saya terangkan kepada antum apa makna fungsi dari kalimat tersebut, kemana diataf. Dia bukan sekadar makna, tapi hubungan pemahaman dari muta'alaq li kepada sesuatu yang dibahas. Lissulbi muta'alaq kepada banati, anak perempuan kandung. Anak perempuan bagi sulbi artinya anak perempuan kandung. Anak perempuan kandung itu waris. Yang tidak waris adalah auladu ha, anak-anaknya. Berarti anak-anak dari anak perempuan kandung. Lil ibni itu idhofah kepada lisulbi, artinya banat lil ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki, dia waris, dia dapat setengah. Yang tidak waris adalah auladuha, anak-anaknya. Jadi yang zawil arham adalah anak-anak dari anak perempuan kandung atau anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki. Min dzukurin wa inathin itu bayan kepada aulad. Bayannya kepada aulad. Aulad yang mana? Aulad mana saja, baik dari auladnya laki-laki atau aulad perempuan. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Kalau dia dari anak perempuan berarti zawil arham, atau anak perempuan dari anak laki-laki. Kemudian banatul ikhwah, anak perempuan dari saudara laki-laki. Li muta'alaq kepada ikhwah, saudara laki-laki mana? Saudara laki-laki li abawain, bagi si ibu sebapak, atau saudara laki-laki bagi si bapak, atau saudara laki-laki bagi si ibu. Semua anak mereka adalah zawil arham. Tapi di sini banat saja, bukan ibnu. Kalau ibnu masuk warisan, ibnul akhi malah dia jadi asobah.
tapi banatul ikhwah. Tiba di akhawat, itu aulad bahasanya, auladul akhawat. Nah, kalau bahasanya auladul akhawat, itu masuk laki masuk perempuan. Anak-anak maupun laki-laki maupun perempuan dari saudari perempuan. Saudari perempuan yang bagaimana? Li abawe, bagi ibu sebapa, li abin, bagi sebapa, li umin, bagi ibu. Dari mana anak itu? Minaz zukur wal inas, baik laki maupun perempuan. Kemudian banul ikhwalil banul ikhwalil anak laki-laki dari saudara laki-laki bagi seibu. Ini lebih mencengangkan lagi. Anak laki-laki bagi saudara laki-laki seibu. Sepertinya anak perempuannya berhak. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Sepertinya begitu. Ataukah itu bentuk daripada pengecualian? Nah, sepertinya bentuk pengecualian dari kalimat banatul ikhwah. Kenapa di bab banul ikhwah del Karena bintunya sudah masuk pada kalimat sebelumnya, yaitu pada kalimat banatul ikhwah. Anak perempuan dari saudara laki-laki, seibu sebapak, sebapak seibu. Jadi nggak perlu ulang lagi seibu. Nah, dari pemahaman ini berarti anak laki-lakinya dapat. Anak laki-laki saudara seibu sebapak dapat. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak dapat. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu dapat. Sampai di situ. Tapi dikecualikan lagi yang seibu enggak, maka ditambahkan banatul ikhwalil anak laki-laki saudara laki-laki seibu. Kemudian amulil ummi, paman bagi seibu. Paman bagi seibu. Apa maksudnya paman seibu? Akhul abi li ummihi, saudaranya bapak bagi seibunya. Bapak punya saudara yang satu ibu. Kemudian banatul a'mam, anak-anak perempuan paman. Anak-anak perempuan paman, berarti anak laki-lakinya waris. Nah, paman mana? Li abawain, paman seibu sebapak, paman sebapak, paman seibu. Wa yudamu ilaihina banul a'mam lil kemudian ditambahkan kepada mereka banatul a'mam, yaitu banul a'mam lil anak laki-laki paman yang seibu, itu juga masuk. Nah, ditambahkan. Kenapa tidak disebutkan di matan, hanya di syarah? Karena secara mafhum banul a'mam lil itu tidak dapat. Dari mana kita mafhum dari matan? Imam Nawawi di dalam matan Minhaj tidak menyebutkan banul a'mam lil Yang beliau sebutkan hanya banatul a'mam. Banatul a'mam li abawain, li abin, li Tapi banul a'mam lil tidak disebutkan. Kata Imam Jalaluddin Mahali, itu ditambahkan ke sana, ditempatkan hanya dalam syarah.
Imam Nawawi merasa tidak perlu menyebutkan. Kira-kira dari kalimat yang mana bisa kita pahami dari perkataan matan bahwasanya Banul A'mam itu enggak masuk, enggak dapat warisan. Dari kalimat yang mana? Dari kalimat Ammulil Um. Nah, paman seibu. Kalau bapaknya saja enggak masuk, apalagi anaknya. Ammu lil Um, paman si ibu termasuk zawil arham, tanpa perlu ditanya, anaknya pun zawil arham. Tapi karena ada penyebutan banatul a'mam setelahnya, banatul a'mam, anak perempuan paman, sementara paman itu termasuk abawe li abi lil ummi. Mafhum yang tadi yang sudah muncul seolah-olah redup lagi dengan bahasa ini, banatul a'mam. Muncullah berarti banil a'mam masuk semuanya, seolah-olah begitu. Nah, ternyata banul a'mam itu yang masuk cuman li abawe li abi. Kalau li ummi tetap nggak masuk. Kemudian ammamatu dibaca dengan rofa. Itu termasuk zawil arham, saudari perempuan bapak. Kemudian akhwalu wal khalatu, saudara laki-laki ibu dan saudari perempuan ibu. Kullu minhum min jihatiha, kullu minhum min jihatihi al-thalas. Seluruh atau masing-masing dari mereka dari arahnya yang tiga, masing-masing dari mereka mana? Tiga mereka. Ammamat, akhwa, khalat. Okey. Min jihati as-salas, dari arahnya masing-masing yang tiga. Mana yang tiga? Li abawi, li abi, li ummi. Wal mudluna bihim, dan orang-orang yang tersambung lewat mereka, artinya dengan usroh, kekeluargaan yang tersambung lewat mereka tadi. Nah, anak laki-laki ammamat, anak perempuan ammamat, anak laki-laki akhwal, anak perempuan akhwal, anak laki-laki khalat, anak perempuan khalat, sampai keturunannya ke bawah. Itu disebut mudluna bihim, orang yang tersambung dengan mereka, amat, akhwal, khalat, bil usr, dengan hubungan kekeluargaan. Wa huwa mazidun ala rawdah, kata-kata wal mudluna bihim itu merupakan tambahan dari kita rawdah, tambahan dari asalnya rawdah. Wa man infarada minhum, setelah selesai membahas secara rinci siapa itu zawil arham, Musannaf melanjutkan pembahasannya. Pembahasan di awal tadi apa dikatakan? Apabila zawil furud tidak ada sama sekali, maka yang mewarisi adalah zawil arham. Zawil arham bla 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 sudah dijelaskan. Sambung, wa manin farada minhum haza jami'al ma, siapa saja yang berada sendiri saja. Wa manin farada, siapa saja yang berdiri sendiri.
yang berada sendirian dari mereka zawil arham itu haza, dia akan mengambil jami'al mal, seluruh harta. Dia akan mengambil seluruh harta. Seorang kakek hidup dengan cucu perempuannya dari anak perempuannya sebatang kara, maka seluruh kekayaan kakek itu akan diwarisi oleh cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, walaupun zawil arham. Begitu juga seorang kakek hidup bersama cucu laki-lakinya tapi dari anak perempuan, pewaris tunggal, maka dia berhak mengambil seluruh harta kakeknya. Itu makna haza. Haza itu tetap beruntung, mengambil seluruh harta. Zakaran kana awuntha, laki-laki adakah dia atau perempuan. Walau sama asobah, dia tidak boleh disebut asobah. Walaupun mengambil seluruh harta, dia tidak boleh dikatakan asobah. Wafil mujtama minhu kalamun tawil fi rawdah wa asliha yuraja'u. Dan pada saat mereka terkumpul, wafil mujtama, pada saat terkumpul, minhum, dari mereka zawil arham, lengkap semuanya ada. Itu ada kalam, ada pembahasan yang sangat panjang lebar di dalam kitab Raudhah, dan asalnya Raudhah yuraja'u, dirujuk akan ia kalam tersebut, tapi tidak dibahas di sini. Bagaimana sekiranya kalau terkumpul semua zawil arham? Siapa yang ngambil setengah, siapa yang ngambil seperempat, siapa yang dapat seperenam, siapa yang sepertiga, siapa jadi asobah, siapa hajib, siapa mahjub. Itu pembahasannya ada di dalam kitab Raudhah. Itu bukan bahasan yang kaleng-kaleng, perlu fokus yang panjang dengan ikhtilafnya, maka nggak dimuat di sini. Tutimmatul. Pelengkap bahasan ini, penyempurna. Lau wujida ahaduz zawjain, jikalau ditemukan salah satu suami istri, artinya suaminya meninggal, istrinya pewaris. Istrinya meninggal, suaminya pewaris. Pewaris hanya satu itu saja, suami atau istri. Tentu ada sisa harta. Surifal baki ba'da fardihi lidzawil arham, niscaya digunakan sisa harta setelah kadarnya suami atau istri kepada zawil arham. Wanita meninggal dunia, meninggalkan suami saja, tidak ada anak, maka hadau zaujaini, jikalau ditemukan salah satu suami istri, surifal baki, niscaya digunakan sisa harta ba'da fardihi, setelah kadarnya suami atau istri kepada zawil arham. Misalnya seorang istri meninggal dunia, tidak meninggalkan harta kekayaan, tidak meninggalkan selain suami, maka harta kekayaannya akan diwarisi setengah oleh suaminya, kemudian sisanya dikembalikan kepada zawil arham. Apa yang ingin dinyatakan oleh Imam Jalaluddin Mahalli di sini, sebagaimana zawil furud tidak ada semuanya, seluruh harta dikembalikan, diberikan kepada zawil arham, begitu juga kalau zawil furud ada
Tetapi zawil furud yang tidak bisa mengambil sisa harta, yaitu suami dan istri. Nah, kan zawil furud, tapi dia nggak boleh ngambil sisa harta. Maka sama halnya zawil furud itu tidak ada, akhirnya sisa harta dikembalikan kepada zawil arham. Fa in kana minhum min waladil khubulah awil umuma wahda jazal baki birrahim. Hazal baki birrahim. Maka jika ada di antara mereka, maka jika ada di antara mereka zawil arham, itu dari anak hu'ulah, dari anak jalur hu'ulah. Apa hu'ulah? Artinya jika dari mereka ada orang yang melahirkan saudara-saudari bapak atau saudara-saudari ibu. Fa in kana minhum man walada, man. Fa in kana minhum man waladal khu'ulah, maka jika ada di antara mereka zawil arham, itu orang yang melahirkan ia akan khu'ulah, saudari perempuan ibu, atau umumah saudari perempuan bapak saja, cuma dia saja yang ada, niscaya dia akan mengambil seluruh harta dengan jalur rahim. Nenek yang melahirkan saudari bapak atau saudari ibu yang dia tidak termasuk zawil furud. Tadi kan sudah dibahas mana nenek yang zawil arham dan mana nenek yang zawil furud. Nenek zawil furud adalah ibunya ibu, tapi ibunya bapak tidak. Titik. Sebelum lanjutkan, ada pertanyaan? Faslun al-furudu al-muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala sittatun. Baca matanya dulu. Ini adalah satu pasal kadar-kadar yang ditetapkan akan ia kadar di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pewaris. Itu ada 6 kadar. Furudu jama' fardin, maksudnya adalah nasibin. Berarti furud maknanya adalah ansibah. Nah, ini adalah bahagian-bahagian. Bermula ini satu pasal. Al-furudu maknanya kadar-kadar, bahagian-bahagian yang ditetapkan oleh kitab Allah itu ada 6. Satu anisfu, setengah. Alladhi huwa ahaduha, alladhi huwa ahaduha, sesuatu. Anisfu fardu khamsati. Nah, sepertinya
Imam Jalaluddin Mahalli sulit untuk memasukkan syarah di celah matan itu. Nah, untuk menyesuaikan dengan i'rab. Nah, sehingga i'rabnya agak sulit sinkron. Coba lihat. Al-furudul muqaddaratu fi kitabillah sittatun an-nisfu fardu khamsatin. Itu matanya. An-nisfu fardu khamsatin. Nah, syarah an-nisfu adalah alladhi huwa ahaduha. Nisfu adalah salah satunya. Begitu jadinya. An-nisfu alladhi huwa ahaduha. Setengah yang dianya setengah itu salah satunya 6. Jadi menggunakan jumlah muqtaradah. Karena Imam Nawawi menggunakan nisfu mubtada fardu khamsatin khobar. Jadi susah untuk masuk. Kecuali Imam Nawawi bilang sittatu asya'a an-nisfu. Itu mudah untuk masuk. Ahaduha an-nisfu. Tapi ketika dikatakan nisfu itu langsung jadi mubtada, Mahalli sulit masuk. Akhirnya beliau menggunakan jumlah muqtaradah. Khair. Nah, an-nisfu fardu khamsati, setengah itu adalah kadar 5 orang. Setengah itu jatah untuk 5 orang. 1 zaujun, suami. Suami yang mana? Lam takhlif zaujatuhu walada, yang tidak meninggalkan oleh istrinya akan seorang anak, tidak juga anak dari anak laki-laki. Ketika seorang istri meninggal dunia, tidak punya anak, baik laki atau perempuan, dan tidak punya anak dari anak laki-laki. Dalilnya qala Allah Ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian kaum suami itu setengah dari sesuatu yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika tidak ada bagi mereka itu anak. Wa waladul ibni kal waladi fi dzalika ijma'. Nah, untuk apa Imam Jalaluddin bilang begitu? Wa waladul ibni kal waladi fi dzalika ijma'. Kenapa Imam Jalaluddin bilang wal waladu wa waladul ibni kal waladi fi dzalika ijma'? Di ayat disebut cuman lahunna walad. Karena di ayat hanya sebutkan Lahunna walad. lam yakul lahunna walad. Sementara Ibni termasuk orang. Sementara Imam Nawawi menyebutkan dalam matan kitabnya Waladul ibni. waladul ibni, waladul ibni. Nah, jadi Imam Jalaluddin Mahalli di samping beliau bertugas mensyarah
Juga beliau memberikan dalil atas ucapan Imam Nawawi. Imam Nawawi katakan, suami dapat setengah kalau istri tidak meninggalkan anak. Oke, dalilnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Imam Nawawi juga bilang, kalau istri tidak meninggalkan anak dari anak laki-laki. Kalau ini mana dalilnya? Berkata Imam Mahali, anak dari anak laki-laki itu kedudukannya sama dengan anak dalam hal tersebut ijma ulama. Berarti dalilnya adalah ijma. Kemudian yang kedua, bintun itu dapat setengah. Bintun itu perlu diperhatikan kata mufradnya, satu anak perempuan. Di kata mufrad sama kata tasniah di sini memiliki fungsi yang sangat kontras, artinya mempengaruhi hukum. Wa bintun, dan satu anak perempuan, au bintu ibnin, atau satu anak perempuan dari anak laki-laki, au ukhtun li abawain, atau satu saudara perempuan bagi seibu sebapak, au ukhtun li abi, atau satu saudara perempuan bagi sebapak. Munfaridat, yang berdiri sendiri masing-masing. Nah, yang berdiri sendiri masing-masing, bukan gabung. Nah, kalau gabung justru ada yang tidak dapat setengah. Contoh, anak perempuan, satu anak perempuan bergabung dengan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Satu anak perempuan dapat berapa? Satu anak perempuan dan anak laki dapat berapa? 1/6. Nah, kalau begitu berarti satu anak perempuan dari anak laki-laki nggak dapat setengah, justru dapat 1/6. Satu saudara perempuan seibu sebapak dapat berapa? Setengah. Digabung dengan satu saudara perempuan bagi sebapak dapat berapa? 1/6. Dia dapat 1/6. Berarti tidak cocok dengan bahasannya. Maka dikatakan munfaridat. Mereka ini dapat setengah kalau mereka adanya satu-satu. Si fulan meninggal punya satu anak perempuan saja. Si fulan meninggal punya satu anak perempuan dari anak laki-laki saja. Si fulan meninggal punya saudari perempuan seibu sebapak saja. Tapi kalau saudari perempuan gabung sama anak perempuan, malah anak saudari perempuan nggak dapat. Nah, itu makna kalimat munfaridat. Dalilnya, qala ta'ala, Allah SWT berfirman tentang anak perempuan, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika ada ia pewaris, jika ada ia saudara, itu satu saudara perempuan, maka baginya setengah. Nah, ayat itu hanya bisa menjadi dalil bagi ukhtu, hanya bisa menjadi dalil bagi ukhtu. Wa misluha fi dzalik, maaf salah. Ini dalil untuk satu anak perempuan seorang. Wa in kanat wahidatan, jika ada ia anak perempuan, wahidatan itu cuma satu, falahan nisfu, maka baginya anak perempuan yang satu itu adalah setengah. Nah, ayat itu menunjukkan
dalil kepada satu anak perempuan, sementara bintul ibni nggak ada dalilnya, maka beliau katakan seperti pembahasan di atas, wa misluha bidzalik bintul ibni bil ijma', sama setara dengan anak perempuan dalam hal demikian adalah anak perempuan dari anak laki-laki berdasarkan ijma' ulama. Kemudian dalil ukhtu mendapatkan setengah, firman Allah, walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, baginya laki-laki itu ada satu saudari perempuan, maka baginya saudari perempuan itu setengah dari sesuatu yang dia tinggalkan. Al-muradu yang dimaksud adalah ukhtun li abawain aw li abid, saudari perempuan seibu sebapak atau saudari perempuan sebapak, tidak saudari perempuan seibu. Kenapa bisa dikelompokkan makna ukhtun itu kepada li abawain li abin, tidak mencakup li ummi? Li anna laha sudus, karena bagi saudari perempuan seibu dia sudah dapat seperenam. Nah, karena ada ayat yang akan disebutkan nanti. Ini termasuk pembahasan taksis Al-Quran bil Quran, taksisul ayat bil ayat. Nah, kalau sekiranya tidak ada ayat yang menyatakan saudari perempuan seibu dapat seperenam, maka saudari perempuan seibu dapat setengah, karena tercakup dalam kalimat walahu ukhtun. Walahu ukhtun, kalimatnya nakiro bertanwin, maknanya umum. Nah, umum diposisikan pada posisi umum selama tidak ada yang mentaksis. Nah, kalau umum berarti ukhtun li abawain, ukhtun li abi, ukhtun li ummi. Tapi karena ukhtun li ummi ada dibahas di ayat yang lain, dia dapat seperenam, maka taksislah ayat ini ukhtun li abawain, ukhtun li abin saja. Wahtaroza, mengecualikan ia musannaf dengan kalimat beliau munfaridat, mereka tadi berdiri sendiri. Dari mana dikecualikan? Amma dari kejadian idza jtama'na, apabila berkumpul mereka bersama saudara-saudara laki-laki mereka atau saudari-saudari perempuan mereka, atau berkumpul sebagian mereka bersama sebahagian yang lain, alama sayati bayanu, berdasarkan sesuatu yang akan datang penjelasannya, sesuatu yang akan datang penjelasannya. Itu pentingnya kalimat munfaridah. Kalau tidak ada kalimat itu, maka pemahamannya belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena ketika satu saudari perempuan bergabung dengan saudara laki-lakinya, apakah dia dapat setengah? Tidak, dia jadi asobah ma'al ghair. Kalau saudari perempuan bergabung bersama satu saudari perempuannya yang satu lagi, dapat setengah? Tidak, justru dapat 2/3. Maka penting kata munfaridat, berdiri sendiri. Titik. Khair. 5 yang disebutkan, dan kelima-limanya sudah ada dalilnya.
Warubu'u fardu zaujin, dan seperempat adalah kadar suami. Seperempat adalah kadar suami li zaujatihi waladun. Suami yang mana? Suami yang bagi istrinya ada anak, atau waladu ibni, anak dari anak laki-laki. Kita tahu betul tulisannya. Nah, itu terlalu rapat. Saya juga itu rapat, kasih alif, waladu ibni. Qala Allah Ta'ala, fa in kana lahunna waladun falakumur rubuh. Maka jika ada bagi mereka istri itu anak, maka bagi kalian dapat 1/4. Wa waladul ibni kal waladi fi dzalika ijma'an. Untuk waladul ibni itu dalilnya ijma', anak dari anak laki-laki itu sama dengan anak, pada demikian ijma' ulama. Kemudian yang kedua, 1/4 adalah jatah zaujatun laisa li zaujiha wahidun minhuma. 1/4 adalah jatah jatah istri yang tidak ada bagi suaminya satu pun dari dua di atas, yaitu waladun atau waladul ibn. Qala Allah Ta'ala, kalau waladul binti, kalau suami punya waladul binti, apakah istrinya dapat 1/4? 1/4 atau 1/4? Tetap 1/4. Nah, waladul binti enggak beri pengaruh, karena dia adalah zawil arham. Oke. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi mereka para istri dapat 1/4 dari sesuatu yang telah kalian tinggalkan jika tidak ada bagi kalian itu anak. Tetap boleh ulang kembali, wa mislul walad bidzalik waladul ibn ijma'an. Anak sama dengan posisi anak dalam hal itu anak dari anak laki-laki, ijma' ulama. As-sumun 1/8. 1/8 itu cuma kadar seorang istri. Jadi faro itu enggak sulit. 1/2 5, 1/4 2, 1/8 1. Nah, 1/8 adalah kadarnya, artinya istri ma'a ahadihima, bersama salah satu keduanya, artinya anak atau anak dari anak laki-laki. Istri mendapatkan 1/8 kalau suaminya punya anak atau anak dari anak laki-laki, baik dari dia atau istri yang lain. Qala Allah Ta'ala, fa in kana lakum waladun falahunna as-sumun. Maka jika ada bagi kalian, wahai para suami, itu punya anak, maka bagi mereka para istri dapat 1/8. Al-ayah. Waladul ibni kal walad fi dzalik bil ijma'. Dan anak dari anak laki-laki sama hukumnya dengan anak dalam hal itu ijma' ulama. Padahal kalimat itu kalimat yang sudah berulang sekian kali, tapi karena posisinya sebagai dalil, maka beliau tetap sebutkan dengan redaksi tanpa dikurangi sama sekali. Waliz zaujataini wassalasi wal arba'i ma dzukira lil wahidah. Nah, kalau
suami yang meninggal itu punya 2 istri atau 3 istri atau 4 istri, itu sesuatu yang disebutkan bagi 1 istri dari jatah 1/4 atau jatah 1/8 dengan ijma ulama. Ketika dia meninggal dan istrinya 1, lalu dapat 1/4 karena tidak punya anak. Kalau istrinya 2, apakah setiap istri dapat 1/4 berdua? Tidak, 1/4 bersama. Kalau istrinya 4, berarti 1/4 berempat, berarti 1 dapat 1/16. Ini yang menyebabkan penghalang. Bukan semuanya, salah satu penghalang kenapa mereka tidak mau dipoligami, karena jatah warisan akan dibagi dengan baik. Nah, ketika istri kedua dinikahi dinikahi bukan di kantor KUA, bukan dengan pernikahan resmi, dikarenakan dia nikah diam-diam, tidak berdasarkan pengetahuan istri pertama, maka suami tidak adil. Nah, di mana tak tidak adil? Suami kaya raya, lalu meninggal dunia, nanti digugat harta warisan ke pengadilan. Istri dapat 1/4. 1/4-nya akan diambil semuanya oleh istri yang punya akte nikah. Yang tidak punya akte nikah nggak bisa ngambil. Mengambil pakai apa? Kamu sebagai apa? Istri, Pak. Mana surat nikahmu? Nikah siri, Pak. Nggak bisa menangin pengadilan. Maka kalau dia nikah siri, itu dari awal nggak adil. Pak Ilham tak dulu. Pak Ilham tak dulu. Wahidat. Kalau nggak mampu adil 1. Berarti adil itu dimulai dari mana? Dapat izin resmi dan nikah di KUA, itu adil, dimulai di sana. Kalau nggak di sana dimulai, akan jadi kekacauan. Nggak dapat izin. Belum jawabnya. Dan yang minta izin nih. Masya Allah. Kan ada bahasa-bahasa mereka. Kalau nggak dicoba, mana kita tahu? Saya nggak tahu saatnya atau nggak. Tentu saya coba dulu. Nah, percobaannya di mana coba? Nah, itu jangan-jangan bahasa-bahasa digunakan bahasa-bahasa yang nggak tepat, bahasa yang diselimuti oleh nafsu tanpa aturan syariat. Maka kalau memang adil, mulai dari akad nikah resmi, karena itulah yang adil sesungguhnya. Karena kalau kamu meninggal, istrimu yang kedua tidak resmi, dia tidak dapat harta warisan, berarti tidak adil. Wasati fi kitab at-talaq, fi kitab baik. Nanti akan datang penjelasannya pada 2 kitab, satu kitab talak, kemudian kitab rujuk. Apa di sana? Anna zawjaini fi iddati talaqi rij'i yatawarasa. Sesungguhnya sepasang suami istri masih dalam iddah talak rij'i itu saling mewarisi kedudukannya. Akan datang, kata beliau, tapi kan sudah dibaca. Titik. Wasulusani fardu. Nah, ini mudah lagi menghafalnya. Sulusan 2/3. Sulusan 2/3 ini adalah jatah setengah yang dibuat 2 kali lipat. Siapa orang setengah tadi? 1? Suami dia masuk. Anak perempuan. Anak perempuan. 1 anak perempuan itu setengah. 2/3. 2
Yang kedua, perempuan dari anak laki-laki. 1 anak perempuan dari anak laki-laki. 2/3, 2 anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ukhtun li abawain. 2/3, ukhtain li abawain. Jadi copy paste saja. Yang setengah yang 4 itu bikin 2. Itulah jatah 2/3. Wasulusani fardu. Udah gelap. Wasulusani fardu bintain fasoidah. 2/3 itu adalah kadar 2 anak perempuan atau lebih. Wa ibnatai ibnin, 2 anak perempuan dari anak laki-laki fa'aksar atau lebih. Wa ukhtain, 2 saudari perempuan atau lebih. Li abawain, bagi ibu sebapa, au li abi atau sebapa. 4 orang jumlahnya, yakni mutafarri'at min ikhwatihinna. Mutafarri'at, mutafariqat. Hah? Mansusati. 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 Kitab saya munfari'at. Mutafari'at. Mungkin munfaridat. 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 Yang main tipu-tipu. Udah lama kenal bahasa-bahasa begitu. Yakni munfaridat, yang berdiri sendiri dari saudara-saudara mereka. Dalilnya mana? Firman Allah SWT tentang banat. Fa in kunna nisa'an fawqa isnatain, kalau mereka adalah wanita lebih dari 2, falahunna sulusa ma tarak, bagi mereka 2/3 apa yang ditinggalkan. Firman Allah tentang ukhtain, fa in kanat asnataini falahumas sulusan, jika adalah kedua saudari itu 2 orang, maka bagi 2 saudari adalah 2/3 mimma tarak. Nazalat fi Jabirin, turun ayat tersebut tentang Sina Jabir bin Abdullah yang meninggal dunia, meninggalkan akhawat, beberapa saudari perempuan. Adalah maka menunjukkan ia akhawat yang ditinggalkan oleh Sina Jabir, sesungguhnya yang dimaksudkan darinya adalah ukhtan fasoidah, 2 saudara atau lebih. Wa bintan misluhuma, wa bintan, dan 2 orang anak perempuan. Kenapa? Karena kalau kita lihat redaksi ayat pertama, fa in kunna nisaan, kalau mereka beberapa wanita, fokus natain lahunna, mereka dapat 2/3. Kalau dibilang mereka harusnya kan 3, bukan 2. Nah, di mana pemahaman ulama ayat mengatakan 3, lalu mafhumnya diberikan ke 2, kombinasi dan hadis itu. Lihat kepada azhun nuzulnya. Itu Imam Jalaluddin Mahalli menjelaskan sudut kenapa mafhum ayat 3 bisa ditempatkan ke 2. Wa misluhuma, lalu mana dalil untuk bintail ibn sama ukhtain abi? Wa misluhuma, sama dengan keduanya 2 anak perempuan, adalah bintal ibn, 2 anak perempuan dari anak laki-laki, yang dikiaskan kedua-duanya kepada 2 saudari perempuan, dan juga beberapa anak perempuan dari anak laki-laki yang dikiaskan kepada banatis sulbi, anak perempuan kandung.
yasha'un. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum